Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di program Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Poppy. Baik, Andra dan juga pemirsa, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menekankan bahwa pelaku usaha Indonesia ini harus dapat memaksimalkan manfaat dari Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia-Australia atau IACPA yang telah berlaku 5 Juli 2020. Nah, Indonesia saat ini mengalami defisit perdagangan dengan Australia. Namun impor Indonesia dari Australia ini mayoritas merupakan bahan baku dan juga penolong industri. Mari kita lihat dan kenali bagaimana nilai dari perdagangan Indonesia-Australia berikut ini. Ini adalah yang pertama, kalau kita lihat dari nilai perdagangan Indonesia-Australia dalam miliar dolar Amerika, jumlahnya fluktuatif begitu ya, dari 2015 ini 8,52 miliar, kemudian turun di 2016, kemudian naik lagi 2017, dan yang paling tinggi adalah di 2018 di 8,64 miliar dolar Amerika, dan juga kemudian di 2019 menurun angkanya di 7,84 miliar, dan untuk Januari di kuartal 2020 di kuartal pertama ini angkanya adalah sekitar 2,97 miliar US dollar. Tapi belum berakhir 2020. Nah, ini adalah defisit perdagangan Indonesia dan Australia. Angkanya juga fluktuatif, tapi di 2017 ini yang cukup dalam defisitnya, yaitu 3,48 miliar dolar, kemudian turun di 2018 di 3 miliar dolar, kemudian naik lagi 3,18 miliar dolar, dan juga untuk 2020 ini angkanya 1,13 miliar dolar Amerika. Lalu kita lihat lagi untuk ekspor impor Indonesia Australia. Ini dia, untuk ekspornya memang cenderungnya ini masih lebih sedikit daripada impornya ya, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa impornya adalah bahan baku penolong. Nah, ini adalah di 2015 angka ekspornya memang masih defisit di bawah impor, kemudian di 2016 juga angka ekspornya juga masih cukup dalam defisitnya. Nah, di 2017 ini impornya paling tinggi ya, 6,01 miliar dolar Amerika. Kemudian 2018 ini juga masih nilai impornya masih tinggi, namun ekspornya justru terus menurun. Dan untuk Januari hingga Mei 2020 ini nilai ekspornya masih 0,92 miliar dan juga impornya masih cukup tinggi di 2 miliar dolar Amerika. Lalu kita lihat nilai komoditas ekspor Indonesia. Ini dia, yang pertama adalah minyak bumi dengan 636,8 juta US dollar, kemudian di posisi kedua ada barang elektronik, kayu dan produk turunan, kemudian ada pakaian, produk besi dan baja, plastik dan produk turunan, kertas, alas kaki, karet dan juga produk turunannya, dan yang selanjutnya adalah furniture ini di 64,9 juta. Lalu kita lihat ini adalah perkembangan ekspornya. Kalau dilihat dari nilai ekspornya per bulan Mei ya 2020, ini untuk ekspor nasionalnya ada 10,53 miliar US dollar. Artinya ada penurunan gitu ya, sekitar 13,40% dibandingkan April 2020. Lalu kita lihat perkembangan ekspor Indonesia Mei 2020 ini untuk migas, angkanya 0,65 miliar dolar. Kemudian non migasnya 9,88 miliar dolar, dan totalnya itu adalah 10,53 miliar US dollar. Dan non migas ini menyumbang sekitar 93,81% dari total ekspor Mei ya 2020. Lalu ini dia untuk neraca perdagangan Indonesia di 2020 secara nasional ya. Kalau kita lihat ini juga angka yang fluktuatif. Dari Januari, Februari meningkat, kemudian turun lagi di Maret, kemudian yang paling dalam adalah di April dengan minus 372,1 juta US dollar, dan juga untuk Mei ini melonjak naik di 2091,7 juta US dollar. Demikian data yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda, Andra Lesmana. Ya baik, terima kasih Poppy untuk data-data yang sudah disampaikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.